saudara-saudara yang terkasih, dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas untuk kita. Kita berhimpun untuk mengangkat suara kita bersama, satu di dalam Tuhan dan karya nyata. Tema kita, aku akan memberi ketegangan kepadamu, datang yang dari Injil Matius 11 ayat 28. Tema ini merupakan konfirmasi dari Yesus kepada semua orang yang tidak disebutkan berdoa. Oleh karena itu, marilah kita datang apa adanya, bawalah segala Tuhan yang menetapkan agar kita memperoleh ketegangan dan perhatian. Perempuan-perempuan Kristen dari gereja berseru kepada kita, mengundang kita mendalam dan menemukan ketegangan bagi jiwa-jiwa kita. Dalam ibadah yang kita rayakan bersama, karena kita saling menanggung Tuhan dalam memperoleh kekuatan yang diperbarui dalam persatuan. Karena saja kita menemukan rasa sendiri di tempat ini. Karena itu, bersatukan dalam pelukan kasih Yesus. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 42 ayat 1 dan 2. Ya Allah yang menanggung segala kebaikan, kami datang mengharap kehadiran-Mu dengan pujian dan penyembahan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
dalam hal kami bergerak dan menara. Kami menyerahkan pada ini dalam menang berdoa agar kebaikan dan kami. Tolonglah kami untuk membuka hati tentang roh yang berbaskan kepada kami. Biarlah hadirat memenuhi tempat ini sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Mari kita siapkan kita menyanyi dari Jemaat 240 ayat 1 dan 2. Datanglah ya semuanya, selaraskan hatimu, menyanyikan kasih selamat yang tak ujung berhenti. Ajaranmu pada indah, kita bagai surgamu. Hingga kini ku selamat dalam Tuhan yang kami. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seni. Yesus cari akan datang membaginya yang sesat. Untuk membela diriku yang salibat. Tiap hari ku berjuta ada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagimu. Tuhan Bapa kami dalam Yesus Tuhan, kami datang dengan hati yang nanggung dan penuh kebenaran. Engkau mengenal dan mengerti setiap kelemahan serta kebenaran kami. Kami mengaku bersedia melaksanakan panggilan sebagai anak. Ampuni, pulihkan, dan teguhkanlah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama saja kami berharap dan berserah. Tuhan Bapa kami dalam Yesus Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh, menyadari betapa sering kami jauh dari panggilan. Engkau yang mengenal air mata dan kebenaran kami. Ampunilah kelalaian dan minimnya kesalahan. Pulihkan kami dengan rahmat, agar kami kembali setia hidup sebagai anak-Anak-Mu. Kasihani dan ampuni kami orang berdosa.
Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Engkau telah mengutus kami untuk memberitakan kasih-Mu di dunia ini. Hidup satu mengasihi sebagai tanda kemuliaan kepada-Mu. Namun sering hati kami menyempit. Kami terusir mengasihi diri sendiri daripada merangkul sesama yang Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan tentukan hati kami agar kasih-Mu kembali mengalirnya melalui hidup kami. Kasihani dan ampunilah kami orang berdosa. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Dengarlah dan percayalah kepada Allah, jangan dihilangkan pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan pada darahnya kita beroleh penebusan. Jadi pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan karunia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membuka hati dan pikiran kepada perkataan Yesus dalam firman Yesus sebagai pendangan kasih dari Allah. Marilah kepadaku, hai aku yang tidak sebutan berkenan berat, aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Ikulah hukum yang pasang dan berjalanlah kepada-Mu, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab hukum itu enak dan kebahagiaan pemberian. Berjalan kepada Yesus, hai kamu yang dari kesempatan. Kini kami datang. Allah akan memberi kelegaan kepada-Mu. Kepada Itulah hukum yang ditawarkan Yesus. Hukum itu mudah dan Tuhan jadinya. kami menerima hukum ini. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Kami hadir di sini untuk belajar. Jiwamu akan beroleh kelegaan. Segala puji dan syukur bagi Allah. Baik, Bapak Ibu, kita menyanyi dari Mazmur 454 ayat 1 sampai 3. Hanya saat yang teduh menghadap Bapa-Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Bebas dari seterus di
Nama saya Blessing dan saya telah tinggal di Laos sepanjang hidup saya. Selama bertahun-tahun saya menyaksikan Nigeria berubah yang membuka setiap hari. Kami bermimpi tentang kemajuan, tentang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Namun kenyataannya bangsa kami justru semakin tenggelam dalam kemiskinan dan keputusasaan. Tuhan, karena harapan kami, kuatkanlah kami, dan tuntunlah Nigeria menuju keadilan, kedamaian, dan harapan baru. Setiap hari saya menyaksikan dampak hal ini pada pikiran dan semangat kami. Rasanya seolah kami terperangkap dalam siklus kekecewaan. Kami sudah begitu sering dikecewakan, sehingga ketika hal baik datang,
Kami berhati percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Pemerintah tampaknya lebih memikirkan diri sendiri daripada kami. Gaji bagi sebagian orang tidak cukup untuk hidup, sementara segelintir orang mendapatkan kekayaan besar. Sebuah karung beras makanan pokok sekarang menjadi barang mewah bagi banyak keluarga. Anak-anak muda kami cerdas dan penuh potensi, sulit menemukan pekerjaan. Beberapa jatuh ke dalam pemutusasaan. Orang banyak yang bunuh diri, sementara yang lain terjerumus ke kini melakukan suatu perculikan, perampokan, atau prostitusi karena putus asa. Ini adalah siklus yang saling menjerat. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan mental kami, dan kesehatan mental yang terganggu membuat sulit keluar dari kemiskinan. Kami adalah bangsa yang kaya sumber daya, tetapi miskin dalam kepemimpinan dan harapan. Tetapi bahkan di tengah keputusasaan ini, saya melihat secercah cahaya. Saya memikirkan tetangga saya, Messi. Dia kehilangan pekerjaan dan suaminya pada tahun yang sama. Dia memiliki banyak alasan untuk menyerah, tetapi sebaliknya, dia memulai bisnis kecil yang menjual sabun buatan sendiri. Itu tidak banyak, tetapi menyimpan makanan di mejanya dan anak-anaknya di sekolah. Grace sering berkata kepadaku, Lizzie, kita bukan sekedar bertahan, kita hidup oleh iman. Kata-katanya mengingatku pada apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang yang direndahkan akan diangkat. Karena itu, kami terus melangkah, terus percaya bahwa suatu hari mereka akan berlalu. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan membuat pintu lain bagi kami. Kami telah bermimpi dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Ini tidak mudah, tetapi kami berpegang pada iman kami. Iman itulah yang mendorong kami melangkah menuju terang di ujung terowongan. Inilah kesaksianku bahwa bahkan di tengah pergumulan kami melihat bukti kesetiaan Tuhan. Kami mungkin berubah, tetapi kami tidak hancur. Kami terus bekerja, terus berharap, dan terus berdoa bagi diri seperti yang kami yakini bisa terwujud. Kami bisa bersama marilah kita berdoa. Allah yang lurus, pemberi kehidupan dan pemberian segala nikmat. Kami mengucap syukur dan berdoa atas orang yang telah melangkah maju meski berada dalam keadaan yang paling sulit sebalik. Ya Tuhan, untuk mengetahui kesenian yang melakukannya, anak-anak berpikir dalam keadaan malu, keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan kami. Mengingat bahwa Engkau adalah Yehova yang menyediakan kami, dan kami selalu mohon kebenaran. Dalam pintu-pintu kesempatan dan lembutkanlah hati mereka yang mampu menolong. Allah yang kekal, kami mengingat mereka yang menghadapi beban usia lanjut di tengah masyarakat yang siap merawat para lansia. Bagi mereka yang tidak dapat mempersiapkan masa tua karena kesulitan ekonomi, kami memohon penyertaan dan pemeliharaan, serta solusi-solusi yang kreatif dan penuh hikmah. Tuntunlah kami untuk membangun masyarakat yang menghormati, menghargai, dan merawat kebijaksanaan serta kebutuhan generasi yang lebih tua. Doa bagi keluarga dan komunitas yang berkumpul menghadapi tekanan hidup. Ketika stres dan kesulitan membuat kami sulit saling menopang, ingatkanlah kami akan kesabaran dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tolong kami untuk meneruskan anugerah yang sama itu kepada sesama di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami dengan semua umat yang merupakan kami. Inilah mereka,
kami tidak dapat melihat jalan ke depan, jadilah pemandu kami. Berilah kami iman. Bapak Ibu sekalian kasih firman, kita bernyanyi dari Suara Pembawa 1 ayat 1 dan ayat 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Disalibkan, mati dan turun dalam kerajaan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan. Masuk khusus dengan tradisi ketika nanti undang-undang yang sini dilakukan dan kedua atau yang mau ini berdiri kita Yesus, keputusan,
Tetap teguh, tetap teguh. Jemaat yang dikasihi, saudari kita yang berdiri di sini adalah anggota jemaat yang telah menerima baptisan kudus pada masa anak. Pada waktu orang tuanya berjanji untuk mengajari dan menasihati serta menuntut mereka di gereja untuk mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus telah membimbing mereka hidup dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sekarang ia akan menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui pengakuan iman. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara orang tua yang kita kasihi, anak yang saudara kasih sekarang berdiri di hadapan jemaat. Saudara bersyukur kepada Allah atas segala berkat dan anugerah serta keberkatan Tuhan kepada anak saudara ini, sehingga dia dapat mengenal, memahami firman Tuhan serta mengakui jalan kebenaran. Ini saatnya bagi saudara menunda segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang saudara lakukan selama ini terhadap anak ini. Allah telah menganugerahkan anak ini kepada saudara untuk dididik, diajar dan dibimbing supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak Allah serta hidup menurut firman. Apakah saudara telah sungguh-sungguh mendidik dan mengajar anak ini untuk taat kepada firman Tuhan? Apa semua kelalaian dan perbuatan yang tidak baik yang saudara lakukan terhadap anak ini, katakanlah kepada Tuhan dengan rendah hati serta mohon pengampunan dosa kepada-Nya. Maka sekarang kepada saudara diberi waktu untuk memohon pengampunan dosa kepada-Nya. Saudara yang dikasihi, saat ini saudara berdiri di hadapan jemaat dan di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang dapat melihat isi hati saudara. Saudara telah mengetahui kehendak Allah. Saudara yang dapat berdalih pada hari pertemuan kita. Apabila saudara menemukan segala kehidupan saudara yang tidak baik selama ini, saudara saya bersyukur kepada Allah atas segala anugerah. Dan boleh sebab semua perbuatan dan sikap yang tidak baik yang telah saudara lakukan, baik terhadap orang tua maupun terhadap sesamamu, demikian juga semua dosamu, bawalah itu semuanya kepada Tuhan Yesus, supaya diampuni melalui darah-Nya yang dicurahkan untuk menyelamatkan orang dosa. Berdoa dan memulai hidup baru sejak sekarang, agar saudara dapat mewarisi kehidupan untuk memohon pengampunan atas dosa dan perbuatan. Maka sekarang diberi waktu kepadamu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kekal dan benar, puji dan syukur kami persembahkan kehadiran atas segala keberkahan dan pemeliharaan terhadap anak. Ampunilah segala dosa,
dosa terhadap Tuhan maupun dosa dari perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukan terhadap orang tua serta terhadap sesama. Terimalah yang menjadi murid, kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam dirinya, agar ia dapat menjadi saksimu selama hidupnya. Ampuni semua dosa kami dan pengakuan yang dapat menjadi baru santunan baginya, agar jangan kiranya kami ini tersesat dan binasa karena kesalahan dan dosa kami kepadanya dan juga kepada. Bimbinglah kami semua agar kiranya tidak seorang pun dari kami menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Para Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara yang mengasihi, jawab pertanyaan ini di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat kita? Ya, saya percaya. Apakah saudara sungguh-sungguh mengakui bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah jalan menuju kehidupan? Ya, saya mengakui. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia mengamalkan iman yang benar sebagai bukti kedewasaan iman saudara dan berjanji dengan senang hati dan pikiranmu menangguhkan dosa? Ya, saya bersedia. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia dengan setia menerima perjamuan kudus seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia melakukan segala kewajibanmu kepada jemaat Tuhan? Ya, saya bersedia. Dengan demikian, saudara telah berjanji kepada Allah di hadapan jemaat ini dan janganlah mengingkarinya. Hendaklah saudara senantiasa mengingatnya supaya imanmu semakin teguh. Maka sekarang, ikratlah imanmu sesuai dengan pengakuan iman yang diakui seluruh orang percaya di bumi ini dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan ditusuk, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan kepada Yesus 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, dan Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh. Kiranya Ia memberikan kekuatan kepada untuk menghayati firman-Nya dan melakukan segala dosa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari kebiasaan nomor 40, kita nyanyikan 2 kali. Saya mau Yesus, saya mau Yesus, sampai
Sayang aku Yesus, sayang aku Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mampu Yesus sampai selama-lamanya. Allah telah mengutus saudara yang benar. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tuhan akan melindungi saudara dari segala kejahatan. Apabila saudara tetap percaya, saudara telah diperkenankan menerima Kristus Kudus serta mewarisi hidup yang kekal. Sejak saat ini, saudara resmi menjadi anggota sini jemaat ini dan sekaligus menjadi anggota dalam persekutuan kementerian seksi Makoso GKPS. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihilah yang telah diserahkan kepadamu saat ini, sertai dan pelihara kita senantiasa. Ya Roh Kudus telah menuntun untuk tetap setia pada janji dan pengakuan yang telah diikatkan di hadapan. Teruskanlah dia dalam hidupmu, sehingga kebenaran nyata dalam hidupnya saat ini dan masa yang akan datang. Berikanlah kekuatan kepadanya untuk menyaksikan namamu demi kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kami berikan waktu kepada dunia dan jemaat yang ada di jemaat ini untuk menerima yang telah kasih ini dan menyerahkannya kepada pengurus seksi Makoso di jemaat ini. Pada yang mewakili pimpinan majelis jemaat dan jemaat KPS Pontianak, selamat atas penerimaan kondisi ini pada saudara seksi, selamat bergabung di seksi Makoso KPS Pontianak. Saudara untuk menjalani kehidupan setelah menerima kondisi. Semoga baik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, untuk menyambut penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Petrus kita kedua, kita akan bacakan dari jemaat nomor 439 ayat 1, 2, dan 4. Ya, sebelumnya Bapak jemaat, dalam selamat hari satu ibadah mengikuti ibadah pada kita semua orang jemaat untuk kita
dalam minggu ini kegiatan yang sudah terlaksana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kita pada minggu ini. Kegiatan yang telah terlaksana yang pertama pada minggu 18 Maret 2026 pada saat pesta sesikan yang dari 140 orang pada sekolah minggu remaja dan usaha kecil kemarin 2026 menjadi 4 orang sedang menulis 110 Maret 2026 menjadi 25 orang dan sekitar Kamis 12 Maret 2026 dari 50 orang terbangun sektor 6 Maret 2026 sekitar 41 orang yaitu 49 orang dan 30 orang untuk tugas dan tidak di slide dan grup. Kegiatan yang terlaksana saya majelis dan jam 2 majelis Selasa 12 Maret 2026 masuk jam 7 di Gunung Serbaguna pada sesi 6 untuk sesi 6 besok pada Kamis 19 Maret 2026 masuk jam 16.30 tapi malam ini masuk jam 16.30 tempat Gunung Serbaguna tugas bisa dilihat di slide. Kemudian untuk latihan pelayanan pada hari Minggu diadakan di hari Kamis 16 Maret 2026 masuk jam 19.00 tempat di gereja ini pada pertemuan sektor atau bagian keluarga sektor Jumat 20 Maret 2026 masuk jam 7 sektor 1 tempat di rumah keluarga Bapak Terindah yang berurusan dan Ahmad dalam nama ini yang media Pontianak. Sektor 2 tempat di rumah keluarga yang namanya Begintin 2 yang berubah Ahmad dan Farid Haji Musid 2 Kompleks Villa Sejahtera 2 nomor BD 15. Sektor 3 di rumah keluarga Bapak Setua Permatua Manado yang berusaha alamat di Jalan Tolur Buddha Kompleks Mandiri Presiden D21 untuk ibadah paparan Maharajawan tanggal 21 Maret 2026 masuk jam 15.00 atau jam 3 sore kami ulangi adakan paparan Maharajawan Sabtu 21 Maret 2026 masuk jam 3 sore. Bagian Minggu seperti biasa tanggal 20 Maret 2026 sesi pertama masuk jam 7.30, sesi kedua jam 10.00 tugas bisa lihat di slide. Berikutnya waktu soal minggu juga seperti biasa diadakan di Gunung Serbaguna 22 Maret 2026 masuk jam 10.00. Pemberitahuan pertama pada hari ini Minggu 12 Maret 2026 setelah selesai pada sesi yang kedua sesi nama kosong juga kami saudara akan melaksanakan belajar untuk mengisi kelas sesi nama kosong ini. Yang kedua penting paparan Maharajawan di hall paparan Maharajawan terus akan mengikuti budaya terima dan server Amelia Desa Istri mengikuti paparan seseriusan keinginan 5 Basadia Bosomi Mahani Desi SSI and Green Guru di Bapak Rami keinginan juara paparan Maharajawan hari Sabtu 21 Maret 2026 tempat gereja PMS Pontianak pukul 15.00 sampai selesai. Pemberitahuan ketiga pembinaan kepada yang hendak melakukan paparan Maharajawan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Maret 2026 jam 15.00 tempat di Gedung Serbaguna.
berita sukacita. Berkali seorang lagi di tengah keluarga Bapak seorang saya di Nampurus Bayu pada hari Sabtu 14 Maret 2006 di rumah sakit dan sekitar. Tunai raya, mari berdoakan untuk kesehatan baik dan kedua orang tuanya. Bagaimana pada minggu 22 Maret 2006 yang datang kita akan mengadakan pengalaman se-PKPS untuk dana pensiun pegawai PKPS. Tentang hasil protokol sesi Jumat kemudian Minggu 8 Maret 2006 terkumpul 11.539.000 rupiah di luar dari galangan yang ditanggung yang murni total. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat PKPS Kementerian yang ketujuh telah diterima hasil dari badan usaha kementerian sebesar Rp3.500.000 telah masuk ke kas jemaat. Fakta keuangan untuk persembahan minggu sesi pertama kemarin 2006 jumlah Rp5.221.000, persembahan pada sekolah minggu jumlah Rp203.000, persembahan PSSI jumlah Rp240.000, persembahan pada pengelola sektor yang kemarin 2006 sektor 1 total Rp392.000, sektor 2 totalnya Rp436.000, sektor 3 totalnya Rp175.000. Semua bulan terima semua dari keluarga Bapak Sekolah Pemadaman yang berubah untuk kemarin Rp100.000 keluar. Pada terima dukungan dari Rimans Desa Berkiskumpul kemarin Rp100.000 ribu atau ucapan syukur. Pada terima ucapan syukur dari saudari Desi yang hari ini mendukung Sidi untuk Henry Simalungun, untuk Asesor, untuk Pendeta Jengan Israeli, Pendeta Dajul yang Pural masing-masing Rp50.000, untuk Sesi Kaposo, untuk Pak Kuliah masing-masing Rp100.000, untuk Pastor Ria Rp400.000. Pada terima ucapan syukur dari Rimans Desa Berkiskumpul untuk sekolah minggu dan Sesi Kaposo masing-masing Rp100.000. Jajiman tahun 2006 terima jajiman dari Bapak Ketua Paho yang berubah Rp100.000, dari Bapak Ketua Masyarakat yang berbeda Rp50.000, dari Bapak Ketua Kusnom yang berkomite Rp50.000, dari Bapak Ketua Berubah yang berusaha, dari Bapak Ketua Berubah yang berbeda, dari Bapak Ketua Pemadaman yang berubah, dari Bapak Sama-sama yang berubah, dari Bapak Edi Sejaya Sari yang berubah masing-masing Rp100.000, dari Bapak Sekolah Bapak yang sebuah yang berubah Rp170.000, dari Minang menyaji berubah urusan Bapak Anom urusan Bukurin, Bapak Menjaga urusan masing-masing Rp200.000. Terima juga lima dari keluarga Bapak Esmanjur yang juga berubah Rp300.000, dari Bapak Edi Namanya yang berusaha Rp500.000, dari Bapak Sultan Namanya yang berharap, dan dari Bapak Sultan supaya dengan sama dengan Sinaga masing-masing Rp1.000, dari Bapak Satu sudah lagi yang bersyukur dari Rp400.000, dari Bapak Kasman Sarati yang Sinaga terima kasih kemudian tahun 2006 dari keluarga Bapak Alexander supaya yang berubah 2006 dan 2025 Rp400.000, Bapak Harga Terserah dengan Kurusna dan Rp240.000, dari Bapak Terserah dengan Rp240.000, dari Bapak Terserah dengan Rp250.000. Bapak ada cuma dari Bapak hampir sebesar Rp120.000, Rp20.000, iuran Sesinan, 5 dari 5 bahasa Rp200.000.
kondisi keuangan kas jemaah pada sampai pada hari ini jumlah 43.526.983 rupiah, dan jemaah yang telah terkumpul sampai dengan 14 Maret 2026 sebesar 36.629.000 rupiah. Jadi total posisi keuangan jemaah ini kira-kira 75 juta rupiah. Kemarin dan majelis jemaat kita bersama menaruh kepada Bapak Laksana Sayyidipah, Pemuda Nomor Sekondo Richard Sayyidipah, Bapak Ikan, Erika Rismawati Sinaga, para Bapak Jemaat Kompak Tarani, para Bapak Bahan, alias Sudadamani, kepada Abraham alias Sudadamani, dan kepada Bapak Rian, Saudara Purbahasana Tahun pada umum dan demikian kepada Tuhan kita itu ini mari kita berdoa. Kami mengingatkan kehadiran ya Tuhan pada hati kami, mengucap syukur atas Tuhan dari seminggu yang ada di belakang kami. Kami bisa melalui hari-hari kami, baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka. Kau yang memberikan kami kesempatan untuk melalui hari-hari tersebut, dan Kau juga memberikan kami pengertian bahwa Kau telah menyertai kami walaupun kami dalam kondisi duka sekalipun. Kami telah membacakan itu kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang akan kami laksanakan. Untuk kegiatan yang kami laksanakan, kami mengusahakan pelan-pelan nasihat Tuhan. Kau yang menyertai terus dalam kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini juga dalam pelayanan, kalau kita yang memberkati memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan baik juga. Dan lupa berdoa untuk jemaat jika besoknya kalau terus mencurahkan berkat Tuhan atas pribadi dan keluarga jemaat ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kesalahan Tuhan, menyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Khusus kami berdoa kepada saudari Kristi yang telah menerima pembukuan CD, agar kiranya Tuhan yang memberkatinya, menyertainya, bahkan melindunginya dalam menerima pembukuan CD mulai hari ini sampai depannya dalam kehidupannya. Tuhan terus berkarya atas dirinya sehingga dia bisa menyatakan kebesaran Tuhan dalam setiap langkah hidupnya ya Tuhan. Untuk rencana juga ya Bapak kalau menyertai berkati sehingga pada harinya 24 Maret 2006 dia juga bisa menerima pemberkatan lulus yang dari Tuhan melalui hamba Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati kehidupannya, bahkan pelayanannya, dan juga menyusahakan masa depan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kalau tambahkan setahun umurnya, kami juga menambahkan berkat-berkat kepada mereka yang berulang tahun. Inilah doa dan permohonan Tuhan melanjutkan kepada kami terus Yesus terima dan berdoa doa dan permohonan kami seluruh Tuhan. Amin.
Bila Tuhan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran diberikan, yang menyertai dan memelihara imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Memang dahulu kamu adalah gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuatkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menunjukkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam kepada kita semuanya. Rangkaian ibadah kita agak sedikit panjang saat ini, dan semoga kita masih tetap memberikan hati untuk bisa menerima mendengarkan pesan firman Tuhan kepada kita bangkai. Panjang karena memang pada ibadah kita saat ini kita memakai mengikuti hari doa sedunia, dan kita tadi telah mengikuti bagaimana melalui kisah blessing seorang wanita di Nigeria. Dia di dalam pengalaman hidupnya sebagai perempuan di Nigeria mengalami katakanlah beban kehidupan yang demikian menyesakkan dan memberatkan, tetapi melalui kekuatan doa dia memperoleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan kisah blessing itu
sebenarnya satu kisah yang juga menjadi kisah kehidupan kita, sehingga kita pun ketika di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami yang namanya keteteran hidup, mengalami pengalaman-pengalaman berat dan pahit dengan doa. Pada saat ini kita mengalami sebuah pembaharuan atau kebahagiaan baru. Itu pengalaman yang boleh kita alami di ibadah kita kali ini, dan agak sedikit panjang karena Desi tadi saya lihat agak sedikit terharu dan menitikkan air mata karena pada ibadah kita Desi telah memberikan imannya kepada Tuhan, dan fitrah itu dikomitmenkan melalui tadi mengikuti Yesus berusaha. Baik, jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami bacakan dan telah kita dengarkan bersama, ini mau memenuhi salah satu tema kita, yaitu hidup sebagai terang, dan kebetulan tema ini muncul pada minggu lekare pada saat ini. Yang pertama kita belajar dulu itu apa lekare. Lekare bersukacita atau bergembira dari saya dan nama ayat 10, dan kita akan belajar bagaimana kita bersukacita atau bergembira pada saat ini. Dan tentu dalam iman kita, sukacita orang yang percaya selalu berdasarkan pada perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah sukacita atau lekare itu didasarkan pada perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, kita akan sampai kepada apa yang kita peroleh, apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki, dan ketika itu tidak kita peroleh, maka kita tidak bersukacita. Tetapi dasar sukacita orang Kristen adalah apa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu akan kita temukan di dalam teks khotbah ini, sehingga di akhir nanti khotbah ini kita akan bisa menaikkan lekare atau sukacita dalam iman kita. Mari kita lihat yang pertama, apakah dasar sukacita kita atau kita menaikkan lekare pada saat ini? Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menyatakan ini, bahwa dasar sukacita kita, dasar lekare kita itu karena di dalam Tuhan kita sudah menemukan identitas baru. Apakah identitas baru? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan ini adalah identitas lama, dan ini dulu. Dan sekarang kita berada dalam terang, dan identitas baru kita adalah sekarang kita sudah berada di dalam terang. Dulu adalah kegelapan, sekarang adalah terang. Dan apa yang membuat, apa yang memindahkan kita dari yang dulu kegelapan menuju kepada terang? Kalau kita baca semua kitab Efesus, kita akan sampai kepada kesimpulan ini semua karena perbuatan Tuhan. Kita yang dulu berada di dalam kegelapan telah dipindahkan, telah diseberangkan ke dalam terang di dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita baca di Efesus 2 sangat jelas di sana disampaikan. Jadi ini dasar sukacita kita. Pada saat ini kita telah menerima identitas baru. Desi, identitas barumu secara keanggotaan kami disebutkan sebagai anggota CDB jemaat ini. Itu identitas baru. Identitas baru kita pada saat ini adalah kita adalah anak-anak terang. Cukup itu dulu yang membuat kita bersyukur, bersukacita atau berlekare pada saat ini. Yang lalu kita adalah dulu kita berada dalam kegelapan itu dulu. Sekarang kita berada dalam identitas baru, yaitu terang di dalam Tuhan. Dan muncul apa yang terjadi ketika kita berada di dalam identitas baru ini? Firman Tuhan berkata ini berkaitan dengan tema kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan itu, karena itu identitas lama. Kita sekarang identitas baru, karena itu ada ajaran dari firman Tuhan ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kita akan masuk kepada penjelasan berikutnya. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus bagaimana hidup sebagai anak-anak
terang itu. Yang pertama, hiduplah dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ketika kita sudah berada di dalam identitas baru dan kita menjadi anak yang terang, dan bagaimana hidup sebagai anak terang itu, Efesus 5 ayat 9, dengan cara kita hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau dulu dalam identitas kegelapan, kita hidup dalam ketidakbaikan, kita hidup dalam ketidakadilan, kita hidup dalam ketidakbenaran. Sekarang dengan identitas baru sebagai anak terang, hiduplah dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan bagaimana hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran? Kalau kita mundur sebelum eksekutif kita ini pada Yesus 24 sebenarnya, di sana boleh kita lihat bagaimana hidup dalam ketidakbaikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran. Saya beri beberapa contoh. Misalnya di Yesus 24 ketika Paulus berbicara tentang manusia baru. Ketika dalam kemanusiaan lama ada orang yang suka berdusta. Di dalam kemanusiaan lama kegelapan itu ada orang yang merendahkan orang lain. Di dalam kemanusiaan lama itu ada mengucapkan kata-kata bohong. Di dalam kemanusiaan lama itu ada yang mencuri. Di dalam kemanusiaan yang lama itu ada yang hidup di dalam nafsu kedagingan. Itu dalam identitas kita yang lama. Sebagai anak-anak terang, itu sudah kita tinggalkan. Hiduplah di dalam tiga kebajikan ini. Kebaikan, menularkan kebaikan, berarti kesehatan bukan bagian dari identitas anak terang. Keadilan dan kebenaran. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Paulus sebagai ciri daripada anak terang itu. Dan yang kedua, memuji apa yang berkenan kepada Tuhan. Yesus 5 ayat yang ke-10. Sebagai anak yang terang, memuji apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita berhenti sejenak. Memuji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini sangat penting, terutama ketika kita hadapkan dalam kondisi kita pada saat ini. Kita ambil contoh, kita hidup di era digital, era teknologi, situasi global yang sekarang terjadi itu ada perang antara kita melawan Iran dan begitu banyak informasi-informasi yang sebenarnya kalau kita pakai kacamata ini kita harus uji mana informasi-informasi yang benar, mana informasi-informasi yang hoax. Kita bisa masuk, tetapi masih banyak situasi-situasi yang lain yang berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Firman Tuhan berkata, tidak selamanya yang kita lihat itu benar, tidak selamanya yang kita rasakan itu benar, tidak selamanya yang kita pikirkan itu benar. Karena itu firman Tuhan berkata, menguji segala sesuatu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan alat ujinya firman Tuhan, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, tetapi alat ujinya jelas kami itu adalah firman Tuhan sendiri. Ini adalah alat penguji segala sesuatu, apakah yang kita pikirkan dan kita lakukan itu benar atau tidak. Berarti jemaat Tuhan tidak diajak sekali lagi untuk menguji kehidupan kita, benar atau tidak apa yang kita lakukan, pikirkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, dulu terjadi dulu di kesaksian tiba-tiba di rekening saya ada transfer dana jumlahnya banyak 5 juta. Saya jumlah itu masalah. Apa yang salah? Harus diuji. Ini mau dari mana? Seperti itu. Diuji. Karena dia semua uang yang datang itu adalah rezeki. Kalau diikuti dalam hati saya, uang ini saya sebenarnya dari mana saja. Tapi kalau ada yang kemudian saya katakan seperti itu, tapi saya tidak kenal. Harus saya uji. Ujinya bagaimana? Saya pikir bagaimana? Hanya ini saya katakan ini mas uang dan saya mau kembalikan itu. Tuhan ada uang ini di sini sampai begini. Ya, lihat bagaimana saya kembalikan.
bersembunyi di dalam hati. Dan begitu seperti itu dalam hidup kita. Beginilah Tuhan. Langkah Tuhan tanah Israel harus kita telah tidak semua yang mahasiswa harus kita telah karena bisa menjadi racun. Tidak semua yang baik itu harus kita mudah karena bisa itu menjadi obat. Dengan yang itu menjadi rumah sakit. Obat itu baik, tapi bisa menyembuhkan kehidupan kita. Artinya, ujilah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan kedewasaan iman kita. Bagaimana iman kita sebagai anak-anak yang terang. Tidak selamanya. Itu bergerak kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hidup sebagai anak terang itu. Firman Tuhan berkata dengan terang. Efesus 5 ayat 11. Desi boleh dibaca. Kita sudah dalam terang. Identitas bau kita. Karena jangan kembali kepada kegelapan itu. Jangan lagi mengambil bagian di dalam kegelapan itu. Dalam konteks di jemaat Yesus, kegelapan itu adalah hidup di dalam praktek degradasi. Kegelapan itu adalah hidup di dalam penyembahan berhala. Okultisme. Kegelapan itu adalah hidup di dalam praktek-praktek etika yang tidak benar. Itulah kegelapan di dalam kehidupan jemaat Yesus. Dan firman Tuhan berkata, kita sudah hidup sebagai anak terang. Karena itu jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sangat sederhana dan bisa kita pahami. Tidak susah untuk bisa memahami. Tidak susah untuk hanya melakukan. Dan firman Tuhan berkata, dengan jaminan perbuatan-perbuatan itu, artinya dengan terang yang kita miliki, maka sifat dari terang itu, maka dia harus menyadari, dia harus membuat yang gerak itu menjadi terang. Tidak ada kompromi kepada kegelapan. Kira-kira seperti itu secara sederhana. Dan inilah sifat dari terang yang sudah dilekatkan menjadi identitas kita sebagai anak-anak terang. Sehingga dengan kecerdasan Bapak kita, minggu kita itu benar. Bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita sudah menerima identitas baru sebagai anak terang, dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan panggilan menjadi anak terang ini sangat relevan, relate dengan kondisi kita pada saat ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kita di dalam berbagai situasi-situasi yang membawa menyeret kita di dalam kegelapan. Dan pesan yang berat juga kepada kita saat ini. Firman Tuhan kita percaya sebagai terang yang menuntun kehidupan kita. Dan ini sangat penting untuk kita terima dalam hidup kita. Berarti bukan pikiranmu, bukan perilaku kita, bukan perasaan kita yang menjadi penuntun kita. Karena kalau itu kita ikuti secara sadar dan sadar, kita bisa masuk kepada kegelapan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi seperti Bilangan pasal 119 itu, firman Tuhan adalah pelita di dalam kegelapan. Sehingga jemaat Tuhan dengan menerima kebenaran firman Tuhan ini, ada satu poin yang baru dalam kehidupan. Di saya adalah sebagai terang, apa itu hendaklah saya dalam pikiran perbuatan dan apapun yang saya lakukan berjalan di dalam terang yang daripada Tuhan. Berkaitan kita yang akan mendengarkan firman ini, amin. Mari kita. Terima kasih dan pujilah nama Bapa kami yang baik untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini yang mengingatkan kami kembali akan identitas baru kami dan telah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak terang yang telah Tuhan pindahkan sebarang dari kegelapan. Karena di dalam identitas itu telah kami ingat sehingga ya Tuhan, kami bisa selalu berjalan di dalam terang yang dari Allah, terang yang dari dalam melalui firman.
itu sangat kami minta dalam kehidupan kami ini. Karena begitu banyak kejadian-kejadian, situasi-situasi yang akan menarik minat kami kepada kegelapan-kegelapan yang ada di dunia. Dengan firman yang Tuhan, kami percaya sebagai berita yang akan menerangi kehidupan kami, tentu dengan tuntunan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memulai persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 16. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah rencanamu kepada yang Maha. Mari kita memberikan persembahan. Di sini aku bawakan persembahan hidupku yang berkenan. Seberapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita masuk ini. Mari kita berdoa untuk menjalankan persembahan kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang kepadamu membawa persembahan yang bersumber daripada menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama.
Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberikan nebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berpihak, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.